Mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya. Ya, bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele. Negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan berat daripada Rocky Gerung, sang pendidik demokrasi di negeri ini, sebenarnya bukan pribadi Pak Jokowi, tapi adalah kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat dan kemudian dijaga oleh semacam preman-preman, ya, penjaga kekuasaan. Jadi ada modus premanisme di lingkaran istana dalam perspektif Faisal Assegaf, ya. Tidak ada, Presiden Jokowi tidak dirugikan oleh pernyataan Rocky Gerung, Refli Harun atau siapapun di Republik ini yang mencaci maki Presiden, menghina Presiden dengan bahasa-bahasa extraordinary language. Ini hanya saja ada satu kelompok kan yang selama ini bertindak seolah-olah menjadi preman penjaga kekuasaan. Nah, mereka ini selalu tampil mengatasnamakan, mewakili presiden untuk kemudian melakukan persekusi, intimidasi, dan tekanan-tekanan yang sangat norak kepada personal orang-orang kritis yang berhadapan melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Pendekatan modus premanisme di lingkaran kekuasaan yang dikenal oleh rakyat buzzer atau kelompok-kelompok relawan militan atau loyalis ini semakin hari semakin norak. Dan inilah yang berbahaya, yaitu para buzzer, para loyalis, dan para relawan Jokowi yang seharusnya ketika pemilihan sudah selesai, pemilihan umum sudah selesai, dan presiden sudah terpilih, para buzzer, para relawan, dan para loyalis itu harusnya sudah dibubarkan. Oleh siapa? Ya oleh Pak Jokowi. Di samping mereka harus membubarkan diri karena sudah terbentuk kelembagaan-kelembagaan demokrasi. Tetapi karena ini dipelihara terus selama 10 tahun, ya, 2 periode, ya, premanisme di lingkaran istana ini membuat demokrasi itu rusak. Presiden Republik Indonesia bukan kepala mafia, Godfather, ya. Kalau Godfather itu di film-film kan lihat dia pura-pura bilang kecil, baik, tapi pasukan dia bergerak, ngebunuh lawannya gitu. Kita harus biasakan dengan bahasa-bahasa yang kita memang mengerti. Jangan pada saat presiden bilang ini persoalan kecil, saya mau lupakan, saya mau kerja aja, terus tiba-tiba orang ributin. Padahal setelah presiden ngomong itu, Menko Polhukam ini kan mengkoordinasikan seluruh politik. Dia bilang bahwa presiden sudah menganggap itu kecil dan tidak akan melaporkan. Loh, kenapa ada kemudian orang menganggap itu besar? Ya, Anda melihatnya ada apa ini? Ya, ini satu kemungkinan mereka kebanyakan nonton film mafia, ya, presidennya diem, terus kemudian orang-orangnya bergerak. Ya, mafia begitu tuh, mafia. Tapi kalau presiden harusnya enggak. Kalau presiden bilang A, yang lain ikut A. Itu setahu saya, ya, negara. Makanya kedua, penjilat kebanyakan sekarang. Bukan hanya rusak, berantakan, terjadi anomali, nilai-nilai jungkir balik semuanya, ya, gara-gara kelakuan preman-preman di lingkaran kekuasaan ini. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Yang harus dikoreksi dan dihentikan proyek-proyek selain infrastruktur, ini proyek yang lebih berbahaya, proyek relawan ini. Proyek relawan ini harus segera dihentikan ketika nanti Anies Baswedan itu insya Allah terpilih jadi presiden. Relawan Anies harus segera dibubarkan oleh Anies dan harus dinyatakan bubar dan atau membubarkan diri supaya demokrasi lebih sehat, ya, dan tidak ada lagi usaha-usaha untuk mengkultuskan presiden dengan segala macam cara, karena
adanya buzzer-buzzer yang dibayar dan juga relawan-relawan yang fanatik ini. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga tuh. Berkali-kali buruh minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi udah putuskan duluan itu, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh. Dan inilah sebenarnya lawan terberat Rocky Gerung, karena mereka tidak lagi menggunakan akal sehat kecuali menggunakan kekuasaan, menggunakan polisi, sebentar-sebentar lapor ke polisi, sebentar-sebentar lapor ke polisi. Dan itu yang dilakukan baik pada lingkar istana maupun kelompok-kelompok di luar istana, yang dekat maupun yang jauh, karena memang dipelihara relawan ini. Dan Ganjar Pranowo belajar dari Jokowi bagaimana Pak Jokowi merawat relawan itu, kata Ganjar Pranowo, dan tampaknya merawat relawan-relawan ini setelah kelembagaan demokrasi itu terbentuk dan pemimpin baru terbentuk. Itu tampaknya kalau memang akan dilanjutkan oleh Ganjar, tentu kita akan mengalami satu fase kehidupan demokrasi yang makin memburuk jika terpilih ya Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, karena kedua-duanya berusaha untuk meneruskan apa saja yang sudah dilakukan oleh Jokowi, termasuk merawat para relawan dan buzzer-buzzer itu. Kalau itu soalnya, maka Rocky Gerung melakukan satu pendakian yang kembali, pendakian yang terjal kembali, berhadapan dengan barisan non akal sehat. Saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya nangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali itu.
Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung yang dituduh menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Nah, gitu saja. Negara Indonesia ya negara hukum. Kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Dalam bahasa kerennya adalah nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers, sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada kepala staf kepresidenan, dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia, nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur gitu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan, saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Rocky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu, bukan delik laporan. Dia ngadu, nggak boleh orang lain. Dan Jokowi jelas mengatakan, itu masalah kecil lah, nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan, entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas tidak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu, nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas, kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini, siapa sih yang makin terangkat namanya?
Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum nanggapi, terus politisi nanggapi, tim sukses nanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati, sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Thank you.